putus-putus. Oke, tadi pakai headset, sekarang nggak pakai headset, ini pakai headsetnya. Mm. Ya, mm, Oke, izin masuk. Selamat malam, dokter. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, di sini nama saya Febrian Mujiartini, bisa dipanggil Febri. Di sini saya yang menghubungin dokter dari yang kemarin-kemarin itu, dok. ya, salam kenal Febri. Selamat malam dokter, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya I Gusti Bagus Setia Riyadnyana, bisa dipanggil Zetia. Terima kasih. Setia ya. Inggih dok. Baik, selamat malam dokter. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Inggi Priwiyantika, biasa dipanggil Inggi. Salam kenal dok. Ya, salam kenal semuanya. Suaranya agak putus-putus tadi. Aku tadi ingat dengan Febri, lalu Gusti, lalu Igi ya. Ada namanya. Lalu yang apa? Redaktur pelaksana ini namanya siapa, Mbak? Yang tadi pertama mengenalkan diri. Tadi saya putus-putus. Halo? Juga putus-putus. Halo, sinyal, Oh, dok. siap-siap. Mungkin Apa-apa? bisa di Angga ya, tak kira laki-laki Angga. Nggak apa-apa di apa namanya di close video aja nggak apa-apa biar lancar dengarannya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mika. Saya alumni Udayana, juga alumni Suara Satwa. Jadi saya organisasi yang pertama saya masuki adalah Suara Satwa dulu. Dulu kita pertama kali apa istilahnya yang baru masa barunya itu ke ini loh ke apa zoo-nya Bali Zoo baru dibangun waktu itu kita masih dapat gratisan loh masuk ke sana dulu ke situ terus di situ saya dapat apa bisa terbaik kalau nggak salah nah dari itu makin pede lah ikut Suara Satwa sering nimbrung tuh zamannya siapa ya dari mulai saya tuh yang rekrut saya tuh lupa itu kakak kelas angkatan 2004 yang saya ingat saya masuk pengurusan sudah kan redaktur pelaksananya almarhum Aldin waktu itu lalu sampai ke Magri suami istri akhirnya menikah itu jadi pertama Kak Yayan yang jadi pimpinan umum tahun berikutnya adalah Magri itu angkatan 2006 lalu Perantiska Sika pokoknya angkatan 2008 saya lupa tahunnya berapa. Nah, kalau di ini saya dulu terakhir itu jabatannya
sana. Mungkin bisa dikulik-kulik majalahnya, saya juga lupa deh. Jadi senang banget, pertama saya senang banget dihubungi teman-teman dari Suara Satwa terkait dengan topik kita masalah kesehatan mental pada anjing ya. Ini kan masuk isu kesehatan mental, di mana ini sudah jadi concern dunia behavior ini, animal behavior. Karena kalau dulu lima kesehatan hewan, sekarang kan namanya 5 domain ya. Kalau teman-teman pernah dengar 5 domain, dan satu domain itu adalah masalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu sekarang masuk fokusnya orang-orang. Jadi bukan hewan itu sekarang bukan sekedar cukup dikasih makan, tapi apakah dia suka nggak sih dengan makanan itu gitu, nyaman nggak sih dengan hal-hal itu gitu. Itu sih. Yuk kita mulai, sudah malam, misalnya 8:30 kali ya. Iya dok. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin seperti yang udah Fabi sempat kirim juga mengenai dokumen tentang OPPET 2 yang separation anxiety anak pada anak bulu kesayangan kita atau anjing. Nah, di sini ada pertanyaannya untuk masih pendahuluan menarik terkait kecemasan perpisahan atau separation anxiety pada anak bulu. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pendahuluan. Mungkin nanti sambil ngalir aja ya. Aku sambil buka pertanyaannya. Jadi apa sih kecemasan, anxiety, separation anxiety itu? Itu kan sebenarnya penyakit pada manusia. Kok bisa ada hewan gitu? Apa aja nanti yang kalau kita mau lebih paham adalah, pernah nggak sih ngelihat anak-anak atau kalian deh yang merantau, siapa nih yang tinggal luar dari Bali atau nggak pernah ngekos tiba-tiba ngekos? Kebetulan Febri juga ada kayak gitu. Nah, kalau pada anak terlihatnya adalah ketika saya kan sering ya kalau kita lihat IG itu ibunya pipis, ibunya ngilang sebentar, anaknya nangis. Atau kalau kita orang dewasa tiba-tiba yang tadinya kumpul sama orang tua, hampir gak pernah pisah, paling pisah ke rumahnya bude gitu ya, masih satu kota, tiba-tiba ini harus berjauhan. Kalau di orang dewasa mungkin dia terlihatnya lebih lama waktunya, cuman paling tepat penggambarannya seperti anak kecil. Jadi anak kecil yang ditinggal ibunya ke kamar mandi, atau ibunya hilang sebentar, itu terjadi pada anak usia 1 sampai 3 tahun. 4 tahun sudah mulai 3 tahun itu sudah mulai tahu ditinggal gitu. Apa sih yang terjadi ketika anak-anak ditinggal itu? Biasanya ngapain ya? Kalau dilihat nangis ya, dia langsung udah mana gitu kan. Itu bahasa pertama adalah mencari, memanggil. Kalau pada anjing berarti dia akan menggonggong. Kemana? Lanjut, nggak ketemu juga orangnya. Apalagi orangnya nggak respon, dia akan ngapain? Anak-anak itu akan nangis. Raung tuh anak-anak itu. Lalu nanti tambah lagi paniknya, dia bertahap-tahap tuh. Dia cari, dia ngonggong, dia muter-muter ke seluruh rumah, nggak ada respon juga. Pagi bener-bener dia sendirian ya. Sendirian, nggak ada orang yang dia akrabi di sana gitu. Lalu nanti dia akan nangis, sudah menangis, didekati orang, misalnya orangnya neneknya, tapi dia memang nggak pernah dipegang sama orang tersebut, dia bakalan mukul-mukul. Pokoknya sama bunda ya. Begitupun anjing.
ketika anjing yang sudah punya ikatan emosional kepada pemiliknya, apalagi dia di rumah ya. Soalnya kebanyakan terjadi itu separation anxiety pada anjing-anjing tunggal, dan dia juga pada pemiliknya, dia pada istrinya aja gitu, apa dia tunggal gitu. Biasa kan pada bah-bah yang nemenin kalau di luar negeri ya, atau dia cuma akrab sama salah satu orangnya dan orang itu pergi. Nah, itu yang bakalan membuatnya ketergantungan. Sama kayak kasus anak tadi sama ibunya, atau anak dengan pengasuhnya atau babysitternya. Karena sudah sangat tergantungan dari bayi, dari kecil, dekat dengan orang tersebut. Ketika orangnya menghilang gitu kan, dia taunya nggak tahu ditunggu kamar mandi, nggak tahu tuh orang yang mau belanja. Itulah muncul kecemasan, rasa takut ditinggal gitu loh. Mana ya gitu. Seperti itu perasaan. Begitu sih. Jadi Kalau jadi seperti yang udah dijelasin doknya tadi, jadi itu udah menjawab untuk pertanyaan dua mengenai apa aja gitu penyebab masalah hewan peliharaan kayak anjing dan kucing itu mengalami kecemasan perpisahan. banyak sebenarnya masalahnya yang menyebabkan, kalau ini kita berbicara sekarang ke anjing ya. Anjing Ya. Iya, Oh. kamu tiba-tiba nih. Kamu ngerekam pakai apa? Enggak? YouTube tahu biasanya nggak kedengaran tahu. Tuh, aku terlempar ya. Ya, ada sinyal tuh. Maaf ya berisik soalnya nih lagi di luar panas. Tadi kita balik ke apa ya tadi? Penyebab ya. Faktor yang memicu kondisi. Ya benar, faktor yang memicu kondisi. Kalau sekarang kita masuk ke ranah anjing ya, karena pencarian di Google kan memang kasus pun di jurnal-jurnal yang saya cari gitu, itu kebanyakan pada anjing, sedikit sekali membahas pada kucing, dan saya belum lihat jurnal mengenai di kuda gitu, berkaitan dengan hewan kuda. Biarpun kita punya di shelter itu kuda-kuda yang seperti itu, cuman mungkin bisa di skip ya, kita fokus pada anjing bahasannya ya, karena kan di Bali juga paling banyak dipelihara juga anjing, atau kucing sangat sedikit sekali jurnal yang membahas tentang kucing. Padahal tadi saya baru baca artikel, ternyata Indonesia itu banyak melihara kucing. Kan kita kan sayangnya ini loh, sayangnya saya sampai search gitu, apakah ada penelitian serupa di Indonesia? Ternyata belum ada. Memang sepertinya behavior kayak gini belum menarik gitu, belum menarik untuk diteliti. Mungkin teman-teman nanti bisa mulai meneliti soal behavior. Kemarin itu jadi nggak nyambung ya. Dulu saya waktu S2, saya mencoba ngambil untuk behavior, itu nyari pembimbingnya susah sekali. Behavior kucing dulu, karena emang saya dari dulu tertariknya sama kucing. Itu lumayan susah, ditambah lagi behavior kucing shelter. Nah, hampir waktu itu tahun 2014 kayaknya, 13 itu belum ada materi kuliah, bahkan sampai saat ini ya, mengenai shelter, apalagi khusus behavior hewan di shelter. Nggak tahu sekarang apakah sudah ada materi behavior khusus di kampus, apakah sudah ada? Apa sudah ada ininya? Untuk saat ini sepertinya tidak ada, tapi memang lebih menjurus kalau ada mata kuliah elektif hewan kesayangan, Niko biasanya langsung mencakup juga tentang behavior hewannya, tapi itu mata kuliah elektif. Nah, teman-teman bisa nih mulai searching, karena materi ini mulai orang-orang itu, ini nanti teman-teman bisa mulai jangan telat kayak saya gitu. Behavior itu merupakan materi yang menarik. Buktinya apa? Sekarang tuh banyak pembaca
yang dia membaca mata batin kucing, mata batin anjing, tahu nggak sih apa namanya? Animal komunikator ya. Animal komunikator. Kalau di luar kan memang itu kan secara ilmiah nggak ilmiah ya. Cuman ada gitu. Kita tidak menampik itu ilmiah, tapi memang ada. Tapi alangkah baiknya kalau dokter-dokter hewan kita gitu mampu melihat behaviornya hewan-hewan ini sehingga itu nanti penanganannya akan menarik loh kalau kita tahu soal hewan gitu loh. Kucing itu hewan pemalu, terus dibawa ke dokter hewan dengan terbuka, dengan kandang terbuka, gimana nggak stres dia ketika sampai di klinik atau dimanapun. Nah, kayak hal kecil itu kan nggak banyak gitu ya diketahui. Itu aja beberapa yang sudah dokter hewan pun masih kayak belum aware soal itu. Itu cuplikan sedikit ya iklan. Jadi teman-teman kalau yang tertarik dengan behavior silakan. Kemarin saya di Cina itu sampai ada, kan saya di Cina itu 4 harian. Itu ada satu kelas, kan ada berapa kelas ya? Ada 10 kelas. Ada satu kelas yang dia membahas behavior tuh, dan itu orang-orang terkenal yang memang behavioris dan itu dokter hewan. Nanti saya list banyak website gratis yang teman-teman bisa pelajari sekarang dan itu sangat berguna karena kita belum punya ini loh dokter hewan ahli behavior animal gitu, belum ada tuh di mana ya, saya hampir belum ada ngelihat, selalu orang luar. Nah itu kesempatan nih buat adik-adik semua untuk belajar. Websitenya banyak yang gratis, biarpun bayar nggak terlalu mahal, kebanyakan website di luar ya, Indonesia belum terlalu banyak. Balik untuk Judatop, itu iklan sedikit. Jadi apa sih faktor yang memicu kondisi tersebut? Tadi kita tahu kan, separation anxiety itu kan kecemasan, dia cemas, gangguan perilaku, dia merasa nggak aneh gitu dalam diri. Gimana sih kalau kita merasa cemas kan deg-degan ya? Merasa cemas deg-degan, keringetan gitu kan ya. Tapi yang terlihat adalah perubahan pada perilaku. Dia jadi terengah-engah, lebih bergairah, belum gonggong maksudnya itu. Terus paling ekstrim itu adalah dia mulai merusak, bentur-benturkan kepalanya. Itu mulai sangat parah ya. Jadi dia sudah sampai tahap ekstrim melukai dirinya sendiri karena saking dia ketakutannya. Lalu kenapa sih ada anjing-anjing yang bisa berperilaku seperti itu? Pertama adalah, ini menurut penelitian ya, penelitian Sargison itu saya ambil dari jurnal aja, karena memang secara pengalaman saya belum pernah menangani hewan separation anxiety, tapi kalau hewan-hewan trauma di shelter itu banyak gitu. Tapi separation anxiety khususnya itu belum pernah. Pertama adalah anjing yang tinggal dengan orang dewasa tunggal. Jadi dia sendirian, dia tinggal sendiri, maksudnya dia nggak ada temennya. Kita perlu tahu bahwa anjing itu kan hewan sosial ya, dia suka berteman, kan dia dari purba kan ya, domestikasi berkoloni, lalu dia sendirian. Dan ini ketika dia sendirian, lalu di rumah juga cuma ada satu gitu, nemenin mbah atau seorang ibu atau seorang anak yang terus berkomunikasi sama dia gitu. Ini juga merupakan faktor memicu gitu. Dia sendirian, lalu anjing yang diadopsi sudah dewasa dengan riwayat adopsi ya tadi gini. Jadi maksudnya gini, anjing-anjing di shelter itu kan anjing-anjing yang kita ambil dari jalanan atau rata-rata ya yang pengalaman saya di shelter Villa Kitty. Kalau kalian pernah tahu Villa Kitty Bali, saya pernah kerja di sana selama hampir 3 tahun. Lalu di Jaan sendiri di Jakarta shelternya, nanti teman-teman juga bisa main ke sana. Tadinya anjing itu mungkin mengalami kekerasan atau dia di jalanan. Anjing jalanan ya, bukan anjing liar, itu beda. Itu ada materinya lagi tuh, ada anjing liar, anjing jalanan, anjing rumahan, itu ada 3 tahu kan. Dia di jalanan, dia nggak liar, maksudnya dia itu hidup masih bersinggungan dengan orang. Karena dia bersinggungan orang, otomatis dia mungkin mendapatkan makanan
mendapatkan makanan mungkin dari manusia. Ada iklan. Iya, Bunda boleh. Oke. Iya, bocah. Kakak, Bunda lagi bicara, boleh nggak? Bunda. Oke, iklan sebentar. Oh, anak-anak nanyain. Tadi sampai mana? Oh ya, anjing jalanan. Anjing jalanan ini kan dapat makanan dari manusia. Ya, mungkin agak-agak rumit ya, soalnya ini satu materi kuliah khusus nih. Lalu kemungkinan dia juga dapat kekerasan dari manusia kan? Ini anjing loh ya, yang sering masih dianggap hewan tercela gitu di banyak orang gitu loh. Mungkin di Bali enggak, tapi kan di beberapa kota dengan salah pemahaman itu menganggap anjing ini benar-benar najis yang harus kayak najis gitu, air liurnya itu kan kita nggak harus pukul, nggak harus ditimbuk. Nah, tadi dengan anjing-anjing di jalan ini tiba-tiba dia ditarik, atau anjing ini dia habis kecelakaan, atau anjing yang kalau historinya di shelter itu ya, anjing yang ditinggal pemiliknya di rumah sendirian, tadi dia sama orang punyanya, tiba-tiba dia tinggal sendirian kayak dulu ada dia ketakutan kan. Lalu kita dari dia sendirian ketakutan, kita bawa ke shelter yang penuh kasih sayang, perubahan lagi kan, sekali lagi sayang, dia sudah mulai terikat. Lalu dia tiba-tiba ketemu orang tua asuh nih, tua asuh yang aduh ini orang tua aku. Anjing kan tahu ya, maksudnya anjing itu sangat tahu dengan tuannya gitu loh. Nah, posisinya dia itu ini sudah transisi, dia sudah merasa nyaman di shelter, lalu dengan orang tadinya dia sudah aku aman ya, sudah nggak disakitin, sudah dapat makan sesuai dengan jadwal, sudah nggak ada yang mukul, lalu dia diadopsi, takut lagi kan ya, di tempatnya tuh berubah lagi tempatnya, adaptasi lagi, tiba-tiba ini yang dia tadinya orangnya belum kerja gitu, 24 jam bersama dia sudah merasa inilah pahlawanku, tiba-tiba meninggal gitu. Atau di shelternya tidak pernah dilatih untuk tinggal mandiri, juga bisa gitu. Tiba-tiba ditinggal tanpa latihan, nggak pernah dilatih untuk sendirian, sama kemana-mana tidur bareng, makan bareng, ini berdua kadang gitu kalau kita lihat di YouTube gitu, di Instagram makan berdua, kemana-mana berdua, tiba-tiba orang ini harus kerja atau harus buru-buru kemana gitu. Nah, hal itu juga bisa ketika orang ini ditinggal dan dia tidak memberikan latihan dulu ke orang, ke ke anjing ini, kemungkinan besar dia pasti kena separation anxiety. Lalu anjing yang tinggal di apartemen, nah ini juga temuan kasus menarik ya, ini saya baca di jurnal yang sama. Anjing-anjing yang dia benar-benar terkurung, gak pernah lihat dunia luar, dia di apartemen itu kan sempit ya, kalau teman-teman tahu ya. Kalau kita tinggal maksudnya dengan tanah, maksudnya rumah di bawah yang langsung ada tangga, berisik kan, dia biasa noise, maksudnya biasa bising, itu juga membuat dia nyaman gitu loh. Nah, anjing-anjing yang tinggal di apartemen itu potensi dia kena separation anxiety-nya lebih tinggi juga. Lalu anjing yang lebih awal dipisahkan dari induknya, jadi sebelum masa sapi dia sudah diambil gitu, dirawat atau mungkin diadopsi oleh orang lain. Tadi adalah peristiwa traumatis, jadi bisa jadi ketika dia tinggal sama pemilik itu jadi peristiwa traumatis yang kita nggak sangka-sangka. Misal pemiliknya, kalau dalam yang saya baca di artikel itu adalah anjingnya, ada satu jurnal khusus itu, anjingnya dia lupa kalau dia liburan, anjingnya dilupain gitu, tinggalan di kamar.
Akhirnya tadinya nih anjing sudah biasa ditinggal, cuman kalau ditinggal liburan itu kalau nggak salah waktunya 6 hari atau 7 hari gitu, nggak makan. Nah, itu potensi dia kena separation anxiety itu tinggi. Karena dia ketakutan, trauma akan ditinggal. Atau dia ada ibu-ibu yang anaknya tidur, ditinggal sama anjingnya, ibunya misalnya beli gula ke warung, anaknya nangis, teriak. Nah, si anjing bingung. Ini juga bisa menjadi pencetus separation anxiety. Kalau itu sering terjadi ya, berulang. Lalu ada juga kayak ninggalin masak air, bunyi kan, kompor nyala gitu. Anjing kan enggak ya dengan suara-suara. Itu juga bisa pemicu gitu. Banyak hal yang pemicu yang tadi ada 5 ya. Nanti ininya aku kasih ya Mbak ya. Tulisannya aku coret-coret. Mungkin gitu Mbak faktornya. Baik. Terima kasih dok. Kemudian tadi kan untuk pertanyaan selanjutnya itu kan mengenai apa aja tanda-tanda umum kecemasan perpisahan atau separation anxiety. Nah, ini kan Dok Pika sudah sempat nyebutin salah satunya tuh anjingnya tuh bakal menggonggong gitu kan. Untuk tanda-tanda umum lainnya tuh apa aja gitu dok? Menggonggong ini kan memang menggonggong itu normal anjing. Cuman nanti kata kuncinya adalah ketika dia ditinggal sendirian gonggongannya over. Itu kayaknya di Animal Welfare ID ada tulisan tentang menggonggong itu perilaku alamiah wajar. Cuman kenapa dia ditinggal sendirian, dia langsung kayak orang panik, mondar-mandir, ngolong-ngolong gitu. Lalu apalagi buang air kecil dan besar. Tidak, maksudnya kejadian tak wajar ya ketika ditinggal. Biasanya enggak nih. Kalau sama saya dia akan buang air kecil dan buang air besar pada tempatnya. Dia pinter kok. Cuman ketika saya tinggal atau saya menghilang sebentar gitu, ini anjing akan pup sembarangan. Kayak apa ya? Jadi sembarang naruh, namanya dia panik kan ya. Biasanya kalau kita lagi panik, itu ada orang panik, pernah nggak panik yang perutnya mules, keringet dingin, gitu, pengen pipis. Nah begitu juga anjing. Cuma dia sampai keluar. Gitu. Kalau kita kan nggak, kita karena otaknya lebih besar, kita bisa mengatur diri kita, tinggal kecemasan kita bisa atur, kita mau mandi, sebenarnya nggak pipis bisa jadi pipis ya. Lalu dia nggak nafsu makan. Yang paling kelihatan adalah ya tadi sifat merusak ya. Dia gelisah gitu, mondar-mandir yang paling kelihatan. Sebenarnya kalau tanda-tanda ini nggak bisa kelihatan langsung ya. Ini harus melalui pengamatan yang sangat ekstra. Bisa jadi dari ini ya perilaku wawancara dengan yang pemilik atau dengan video kita tahu gitu. Bisa, tapi secara umum dalam jurnal juga disebutkan dalam sumber tanda-tanda umumnya seperti itu Mbak. Nah ini akan menjadi dia membedakan kecemasan perpisahan dengan perilaku menantang atau perilaku abnormal yang lainnya, masalah perilaku lain gitu. Kuncinya adalah ketika dia ditinggal sendiri. Kan memang ada anjing-anjing yang jadi kalau kita berbicara shelter atau anjing yang masuk ke shelter dari jalanan ke shelter itu nggak semua anjing itu punya, mungkin teman-teman punya anjing ya, nggak semua perbedaan anjing kan beda-beda gitu. Ada yang kalem, ada yang dia satu kali diajarin bisa, ada yang 2 kali diajarin bisa, ada yang bandel banget gitu, nggak bisa gitu. Ada yang kalau kayak anjing-anjing ras seperti Siberian Husky yang nakalnya minta ampun, itu energi luar biasa. Dia memang begitu behaviornya, dia suka mondar-mandir gitu. Nah, itu kita nanti bisa, maksudnya ketika mendiagnosa kita harus tahu kepribadian anjing jenis ini apa gitu. Jadi kita bisa nggak melulu dia suka gigit-gigit. Siberian Husky itu memang karena energinya besar gitu. Dia suka cari perhatian, emang kerjanya begitu. Kayak kalau orang rumahan punya Siberian Husky pasti kewalahan. Ini contoh ya, jadi nggak melulu. Nah ini yang bikin sulit separation anxiety itu didiagnosa karena harus
harus banyak sekali wawancaranya. Sama kita kalau kita punya sakit mental misalnya, itu kan kuesionernya berlapis ya, namanya screeningnya berlapis gitu, gak bisa ditentukan dari satu. Wow, ketika aku pergi kamar mandi tiba-tiba anjingku pipis sembarangan dok gitu, apakah anjingku itu spesialis? Nggak juga gitu, nggak semudah itu diagnosanya. Ini harus menggunakan berlapis-lapis memastikan dia, oh emang ini behaviornya, memang saat itu ada apa, atau jangan dia sakit. Jadi nggak langsung melihat satu kali tanda langsung kita bilang wow itu spesialis. Nggak begitu kan. Kalau kita di dunia medis kan, untuk menentukan satu penyakit kan tegak diagnosis itu kan harus banyak, harus kita pemeriksaan fisik dulu, lalu pemeriksaan lab kan ya, di situ apa nggak ketemu juga kok masih ngambang gitu, lalu kita mungkin pemeriksaan kita ronsen dulu, lalu kita nanti kan eliminasi kemungkinan oh ini kerucut ini, pasti kan ada tanda khusus. Nah, tanda khusus apa sih namanya, kalau kalian semester berapa sih? Kalau Febri sendiri udah masuk ke semester 5 dok. Terlima di ini ya, sudah belajar 6 ini ya, Diagnosa klinik. diagnosa klinik ya. Jadi ada namanya tanda-tanda khusus, namanya apa ya, tanda khusus gitu penyakit Tanda dalam klinis. tanda, nah, di atas tanda. Jadi tiap penyakit itu mempunyai tanda khusus yang kita akan merujuk. Jadi kalau ini kata kuncinya kan ditinggal sendirian, dia ketika ditinggal sendirian, nah tapi enggak juga gitu, dia enggak bisa bisa kita katakan ketika dia tinggal sendirian lalu kita maksudnya kita langsung ujuk-ujuk dia pasti kena spesial, belum tentu. Contoh-contoh gini, distemper itu kan punya tanda khusus yang enggak dimiliki penyakit lain. Apa itu? Oh enggak. Setiap penyakit itu kalau di dokter hewan tuh Gunut ini kan jagonya sebenarnya. Jadi dia punya setiap penyakit di penyakit klinis di dunia kedokteran hewan, karena hewannya nggak bisa ngomong, dia punya satu dua atau tanda khusus gitu yang kita bisa membuat diagnosa kita itu bisa nggak kemana-mana gitu ngambangnya. Saya juga lupa, lama nggak benar, nggak jelas apa nggak gunakan istilah-istilah ini. Nah, sayangnya di penyakit mental kita nggak bisa begitu gitu, terlalu banyak hal yang harus kita screening berulang-ulang karena dia bisa kemana-mana gitu. Diagnosanya panjang, harus wawancara berulang dengan pemiliknya, lalu melihat rekaman videonya ketika ditinggal itu kayak apa sih sebenarnya, lalu di screening lagi, ada namanya separation test screening gitu kepada pemiliknya. Itu dengan catatan pemiliknya tuh aware. Indonesia rata-rata bertanggung jawab nggak sih? Itu masih pertanyaan besar ya. Semoga dengan artikel ini orang-orang mulai nggak gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih dokter atas pertanyaannya tadi tuh menurut Febri udah menjawab untuk pertanyaan nomor 4 sama 5, yang mana pertanyaan nomor 4 membedakan kecemasan dengan masalah perilaku. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5 itu untuk pemeriksaan untuk mendiagnosa kecemasan perpisahan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan oleh teman rubrik Febri lainnya. Keluar dari ini nggak boleh kok, biar kita explore nih. Oke. Selamat malam ya dokter. Di sini dulu. Tadi kan sudah dibahas tuh ada pemeriksaan khusus untuk mendiagnosa kecemasan perpisahan pada anjing itu. Terus ada nggak sih penanganan pertama pada saat Anabul terindikasi mengalami kecemasan perpisahan itu dok? Iya. Tadi mungkin saya ulang lagi. Jadi nggak ada pemeriksaan khusus yang untuk separation anxiety ya. Maksudnya tes lab kah atau apa gitu. Kita hanya bisa melakukan
berbagai macam pengamatan perilaku mengenai screening test, screening wawancara, dan dan eliminasi penyebab. Itu yang tadi saya sebutkan, kita harus memulainya dari pemeriksaan fisik, lalu kita akan pemeriksaan lab. Tapi nggak ada satupun yang satu kunci, pemeriksaan fisik aja atau pemeriksaan perilaku saja cukup, nggak bisa gitu. Jadi harus melalui pemeriksaan yang bertahap. Jangan-jangan dia gelisah tadi karena sakit gitu, apa karena dia kejepit kan gitu tadi. Jadi banyak gitu. Kalau kita kan kalau kalian dapat diagnosa klinik, kalau nanti di koas kan kita harus pemeriksaan fisik, diperiksa dulu badannya apakah ada luka enggak. Lalu nanti kita akan enggak ada, tapi dia kesakitan. Lalu kita akan masukkan pemeriksaan lab, tes darah, apakah ada penyakit-penyakit tertentu gitu. Enggak ada juga, lalu kita mungkin akan ke ronsen, pemeriksa dalamnya gitu. Itu pun kalau ke arah sana. Lalu kalau enggak ada, baru kita sambil menanya. Kalau kita di hewan, di klinik, pertanyaan kita kan screening pertanyaannya ke owner itu kan template aja ya. Udah makan belum? Makannya tadi seberapa banyak gitu. Udah makan belum? Pasti udah makan, tapi kita tanya makannya ke template gitu, udah makan. Makannya tadi gimana? Entah apa enggak, banyak apa dikit, nafsu makannya nafsu makannya gimana, dengan makanan apa, kan begitu aja. Cuman kalau desperation anxiety itu bakalan banyak gitu, lebih banyak. Kalau sudah curiganya ke sana dengan kata kunci tadi, dia tiap ditinggal sendirian dia begini-begini. Lalu tes perilaku. Nah, lalu penanganan pertama saat anabul terindikasi ini apa gitu? Ini sebenarnya lebih ke karena dia masalah perilaku ya. Pada tahap pertama, ya tadi kita akan melakukan kalau pemiliknya masih bisa menangani, mungkin dia akan melatih kemandirian. Caranya apa? Ya tadi anjing atau hewan atau kucing yang dia hewan pemburu, ya ini sifat behavior lagi ya. Kita kembali ke perilaku normalnya anjing. Anjing, kucing itu adalah hewan sosial. Kedua adalah dia suka keteraturan. Teraturan tuh gini, dia nggak suka makanannya berganti. Misalnya jam makan, misalnya hari ini dia makan jam 8, besok dia makan jam 10. Itu nggak bisa, itu bikin dia stres. Itu nanti akan masuk di kuesioner juga. Atau pergantian orang-orangnya berganti terus. Maksudnya pergantian orang ini, tadinya orang ini tinggal sendiri, besoknya ada tamu lagi nginep, besoknya bertambah ya. Mungkin lebihnya kayak orang introvert kali ya. Kucing sama anjing dengan orang-orang yang berbeda ini, dengan bau lagi yang berbeda, dia kan adaptasi lagi, ini bikin dia stres. Lalu apalagi perabotan yang dipindah-pindah. Banyak ya. Kalau belajar behavior tuh menarik banget. Perabotan dipindah-pindah gitu, suka yang mama suka bersih-bersih. Tadinya pintu lemarinya ngadep mana, terus sore ngadep mana, siang ngadep mana gitu. Nah, itu juga akan bikin dia stres. Lampu, suara, banyak sekali yang bakalan parfum memiliki gonta-ganti, itu akan bikin dia stres. Dia sangat suka keteraturan, si anjing dan kucing ini. Dia ada hubungannya dengan ini ya. Nah, ketika dia tidak inkonsisten gitu, itu dengan yang tidak disiplin, inkonsisten, itu dia akan membuat kecemasannya lebih tinggi. Dia cemas dulu nih, maksudnya dia nggak nyaman dengan rumahnya dulu, belum ke orangnya ya, baru di tempat tinggalnya udah nggak nyaman dia, karena berubah-berubah gitu. Dia sangat gitu. Lalu dia satu lagi adalah tadi dia sosial, dia suka teraturan, dia adalah maksudnya dia kan orangnya suka, bukan orang kayak hewan berburu ya. Kalau kalian lihat, kalau anjing itu kan kalau melihat lawannya atau anjingnya atau kucing, bahkan kayak matanya tuh dia begini dong. Kalau itu nanti efek keabaikan itu. Lalu gimana sih
caranya ketika pertama kali deteksi oleh dokter hewan atau animal behaviorist skala Indonesia itu belum ada, lebih ke ini sih, apa namanya, trainer. Oh, saya punya kenalan. Ini OT aja. Ada dokter Rio, dia manajer di Rekan, itu dia animal behaviorist, tapi jarang nongol sih. Tapi dia punya apa namanya, perusahaan trainer dog, itu OT ya. Terus setelah apa, nanti kan ada pelatihan dari anjing. Pelatihan yang pertama adalah mulai ditinggal bertahap. Biasanya banyak tuh, mulai bertahap, terus membuat suasana kayak ditinggal itu sepositif mungkin, izin kalau bila perlu, biarpun di anjing gitu, biarpun di anjing dia nggak ngomong, kalau mau pergi ngomong gitu, mau pergi nih gitu. Kayak gitu. Lalu apalagi tadi ditinggal secara bertahap, lalu dia bisa membuat apa, suasana perpisahan itu sepositif mungkin, itu bertahap ya, karena ini masalah perilaku itu nggak bisa sekejap kayak kita sakit kepala minum Panadol besok hilang, nggak gitu, semua perlu waktu. Kuncinya adalah konsisten. Lalu mungkin dengan menggunakan, kalau di anjing kita pakai ya kayak, tahu nggak sih, kalau di kucing aku nggak tahu namanya pakai apa ya, kayak semprotan kayak wanginya itu wangi yang nenangin mereka gitu, disemprotin di rumah, terus diberi mainan, dibuat suasana rumah itu menyenangkan, nggak terikat. Mungkin kalau dia terikat dengan satu orang, bisa diajarin dia dekat dengan salah satu yang lain gitu. Jadi kalau case-nya ada orang lain di rumah itu, bukan satu orang tunggal gitu. Bisa juga ditaruh di tempat penitipan, tapi itu selalu bertahap ya, nggak ada emas, nggak bisa kamu anjingnya diagnosa separation anxiety, itu dikasih treatment begini itu bisa selesai langsung. Gak ada kayaknya tuh dalam jurnal dan artikel manapun saya baca. Banyak masalah perilaku itu butuh waktu. Penting adalah konsisten. Itu sih. Baik dokter, terima kasih. Tadi itu udah banyak banget menjawab beberapa pertanyaan. Langsung aja. Kalau gitu, apakah ada cara bagaimana pemilik bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi hewan peliharaan saat ditinggal sendirian, dok? Pemilik gimana ya? Sebenarnya cuma satu sih kunci, latihannya tadi, balik ke tadi, dibuat perpisahan itu sepositif mungkin. Jangan dikit-dikit hukum. Misal gini, dia ditinggal ke kamar mandi, kan lumayan lama ya, terus dia ngeraung-ngeraung, nangis, atau paling parah dia akan pipis ya, pipis. Belum sampai yang ekstrim, biasanya kalau yang dia nyakar-nyakar terus bendur-bendurin kepala itu sudah sampai tingkat kecemasan paling ekstrim. Itu kalau gitu biasanya udah pakai obat. Biasanya ya, ini saya juga sebagai ibu, apa yang kita lakukan adalah biasanya kan marahin ya. Dan metode memarahin itu bukan membuat anak atau membuat anjing itu akan mengerti kalau, atau membuat dia nyaman, enggak gitu, tapi dia tambah takut. Wah, ternyata ketika aku ditinggal, udah rasanya tuh ditinggal itu menakutkan, tiba-tiba orang ini balik malah gue diomelin, itu menakutin ya, pengalamannya jadi menyeramkan gitu loh. Kira-kira ketika ditinggal berikutnya itu anjing bakalan pipis aja apa enggak? Rasa dia akan nambah gitu, karena ketakutannya cemas, dia udah cemas. Teman-teman pernah cemas nggak sih, yang cemas yang sampai gemeteran, yang paling nyata mungkin cemas ketinggalan tugas, itu lupa hari ini harus ngumpulin tugas, terus tugasnya lupa ke save, gila gimana itu, kebayang nggak sih? Itu cemas paling tingkat bawah ya, yang paling tingkat dingin, aduh gimana gitu gini gimana gitu. Nah, kalau pada anjing dia kan double kan, nah dia
komunikasinya lewat gonggongan itu. Woi, kamu di mana? Gitu. Kelihatannya dengeran kita nih, anjing kenapa sih berisik banget? Padahal dia lagi menyuarakan, aku takut. Kepada dia udah nyampe pipis, berarti udah sangat takut. Apa sampai pup dia berarti udah gemeteran banget, udah ibaratnya kayak kita tuh kayak mau naik panggung, mules duluan gitu. Udah nervous duluan, kan nervous ya, cemas banget. Kayak gitu. Jadi buat hal ditinggal itu menyenangkan. Selesai, kamu tungguin ya, gitu juga sama anak-anak nanti yang mau jadi anak bapak. Karena kebetulan saya ngambil pendidikan anak usia dini ya, waktu COVID itu setahun, punya bayi. Jadi ini sama gitu. Makanya saya tertarik terus banyak menulis tentang behavior karena ternyata mirip gitu loh. Mirip. Malah dipeluk gitu. Kamu takut ya, ditinggal ya, maaf ya, tadi lama gitu. Gak apa-apa kayak gitu, ngomong gitu. Mereka paham kok dengan apa yang kita cerita, tapi kan membuat rasa cemas itu, oh ya begini ya, diterima gitu perasaannya, bukan malah dibentak gitu. Itu membuat dia tambah cemas. Lalu beri waktu yang bersama lebih lama, misalnya ditinggal terus balik, itu give time buat kamu dengan hewan peliharaanmu itu lebih lama. Ini tadi tuh cemas ya, pengen dipeluk mungkin gitu. Kalau anak bayi kan kita gendong kan, kalau anak-anak ya kita gendong, kita peluk. Kalau itu kita susun, kalau anjing kan enggak. Belum begitu pun ajak cerita kan gitu anak-anak. Nah anjing pun begitu. Jangan lupa beri apresiasi. Jadi ketika dia ditinggal, dia gedor-gedor mungkin kan ya. Itu dalam konteks ini masih ditinggal, orangnya masih di rumah ya. Karena kalau pada tahap ekstrim kan keluar pintunya udah nangis ya. Kan kita latihannya sepelan-pelan itu gitu loh. Kalau punya anjing, kecenderungannya sangat terikat dengan kita. Beri dia hadiah, good job, good boy, gitu, kasih kue pas kita tinggal pup tadi, atau kita tinggal ke kamar sebentar, dia misalnya dia punya aturan, orangnya punya aturan gak boleh masuk kamar, dia harus tutup pintu mungkin untuk menenangkan diri. Good boy, good girl, kasih hadiah, kasih snack gitu. Itu juga pengalaman yang menyenangkan. Lalu juga jangan sekali-sekali ditinggal dengan air yang menyala, keran air yang menyala. Nah ini harus dinotis banget. Nah kan ibu-ibu lupa ya, justru dengan hewan yang tadi sudah suspek, istilahnya separation anxiety atau dia belum punya, itu membuat dia, kalau yang dia suspek aja sudah memunculkan kecemasan, nah hewan yang belum punya jadi cemas juga, udah ditinggal, itu bunyi apa di rumah lagi gitu kan, jadinya panik gitu. Mungkin itu. Dan Pak, yang perlu diingat di garis bawah, itu adalah latihan bertahap. Jadinya bukan hanya anjingnya yang dilatih, tapi sebagai owner yang bertanggung jawab, kita juga melatih diri gitu untuk bersabar menghadapi ini loh peliharaannya kita, ini loh yang kita bawa ke rumah yang harus kita komitmen seumur hidup. Tuh. Bukan hanya si anjing yang perlu belajar, tapi si owner juga harus belajar mengendalikan emosinya, belajar untuk disiplin, belajar untuk sabar, melatih anjingnya yang sangat terikat itu, karena dia kan terikat karena kita karena sayang banget gitu, karena kayak gini, kamu adalah, kalau ininya lebaynya, kamu adalah satu-satunya hidupku gitu, kamu adalah satu-satunya, tanpamu aku tiada, kan gitu bahasa lebaynya. Ya begitu memang dirasainya. Ini karena saya pernah ngalamin dengan anak gitu, jadinya saya tahu rasanya bagaimana kayak gitu. Itu teman-teman. Baik dokter, terima kasih. Saya mau nanya nih lagi sekali dok, kalau spesies anjing itu apa menentukan kalau anjing itu bisa lebih cepat terkena anxiety atau gimana ya enggak dok? Ya ada, ya pertanyaan menarik. Jadi saya juga akhirnya googling, ternyata memang ada beberapa ras anjing itu yang dia mudah terkena, terutama hewan-hewan ras yang dia sangat dekat dengan manusia. Kalau gini,
kenapa ras gitu kan? Ras itu kan lebih banyak dengan manusia ya, karena memang dia dilahirkan, diciptakan untuk terus berada di lingkungan manusia kan ya. Beda dengan anjing-anjing lokal, domestik yang dia banyak di jalanan, dia tuh survive gitu. Gak ada lo juga gue gak masalah gitu. Mana anjing-anjing ras, kalau di sini tuh ya saya bisa sebutin Labrador, Golden, Border Collie, German Shepherd, banyak nih, Italian Greyhound. Kucing pun begitu, jadi semakin dia unik jenisnya, maksudnya nggak mungkin dia bisa hidup di jalanan, dia emang harus hidupnya sama manusia gitu. Karena kuncinya dia pasti cenderung apa namanya, resiko dia terkena depression anxiety-nya itu tinggi. Jurnal luar ya di Indonesia saya belum nemuin tuh jurnal yang bahas ini. Ruang tuh teman-teman kalau diterima sama dosennya. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa diberikan oleh teman PJ artikel saya juga, dok. Dan dokter, terima kasih. Baik dok, izin masuk dokter. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa ras yang mengalami kecemasan yang lebih ataupun berlebih daripada ras yang lainnya. Lalu kita juga bisa mengobati nih bagaimana pengobatan efektif apa yang bisa dilakukan pertama kali seperti tadi sudah dijelaskan dengan cara melatihnya secara bertahap, lalu membuat suasana yang positif kepada anjing tersebut serta memberikan reward ataupun penghargaan. Nah, tapi jika kalau pengobatan ataupun alternatif itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa terjadi, apakah ada pengobatan yang apakah pemilik ini juga harus apa yang harus pemilik lakukan jika pengobatan yang dilakukan ini tidak efektif, dok? Jadi apakah ada cara yang lainnya selain itu? Terima kasih, dok. Yep. Nah ini saya sampai bolak-balik ya baca jurnal juga. Ternyata ada kasus satu anjing yang dia memang latar belakangnya ini cukup traumatik ya. Ya tadi dia bekas kena trauma kekerasan, lalu diambil di shelter dengan hidup nyaman. Sampai ada satu jurnal bahas dia sendiri, artikel kayaknya. Ini lalu dia dipelihara oleh orang tua tunggal. Awalnya orang tua tunggal ini dia nggak kerja, lalu karena kebutuhan dia harus kerja kantor tadi 24/7. Dia sudah latihan, sudah diberi latihan tes perilaku, maksudnya latihan bertahap tadi yang sudah saya sebutkan tadi tidak efektif sampai ditaruh di tempat penitipan hewan ya. Kalau tempat penitipan hewan di luar negeri itu kan nggak kayak di sini, ditaruh aja sudah gitu. Mereka kan pakai benar-benar kayak penitipan daycare manusia gitu, ada mainannya, ada waktu keluar ruangannya main gitu, itu juga nggak efektif, dia lebih sering menangis. Lalu dibawa ke dokter hewan, akhirnya dikasih obat ini bertahap. Ada obat-obatan memang yang langsung kayak psikotropika ya, obat penenang istilahnya untuk menenangin kecemasan itu. Ternyata gak efektif juga gitu, malah membuat dia makin agresif, dalam artian dengan kan ada beberapa obat, kalau saya belum pernah pakai ini juga, belum pernah melihat obatnya gitu, ada beberapa jenis dan hampir semua jurnal saya baca menggunakan 3 obat ini. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Cuman pada kasus anjing ini enggak berhasil. Nah, kebetulan dia beruntung dapat pemilik, karena ini case-nya di luar ya. Kalau di tulisan itu beruntung katanya gitu. Pemiliknya ini sabar. Nah, kuncinya sabar. Soalnya ketika sudah maksudnya dikasih tes perilaku apa istilahnya trainer ya, di training perilaku macam-macam, dia juga nggak efektif, sangat terikat, lalu udah puncaknya dikasih obat, itu kan berarti kan dia sudah parah banget ya, harus dikasih obat penenang ya ketika orang yang nggak ada gitu, karena dia harus bekerja kan.
Gak efektif, malah tambah agresif anjingnya, cuman efektif 30. Oh, nggak nyampe 30 menit. Jadi nggak nyampe 30 menit dia sudah mulai agresif lagi, mulai menggonggong, sudah mulai panik. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, apa sih gitu yang harus dilakukan? Sabar aja kayaknya. Karena eh, sudah banyak apa namanya? Ya tadi itu kan satu kasus yang dia sudah melakukan training, di trainer dengan berbagai macam metode gitu kan. Setiap trainer itu, trainer anjing tersertifikasi, dia punya berbagai macam teknik ya. Berkonsultasi dengan dokter hewan, lalu dikasih obat, lalu obat itu treatmentnya harus dicampur gitu, maksudnya campur gitu, obat juga, latihan ini juga gitu, sampai dikasih beliin robot kalau nggak salah, dibeliin robot biar dia ada rasa temen, sampai akhirnya kalau nggak salah dia bisa ditinggal sama 30 itu orangnya harus pulang, jadi dia nelfon by robotnya itu. Apa yang paling efektif ya dalam kasus ini, ketika dia anjingnya sudah sangat-sangat terikat dan dalam artian dia tingkat parah, berarti ownernya, karena uh, ini mungkin nggak boleh ditulis ya di dalam artikel kalian, karena sebagian yang sudah putus asa itu ya anjingnya dibuang lagi, dibalikin ke sakar atau suntik mati. Itu jadi di luar, kalau di luar kan suntik mati udah lumrah, kalau di Indonesia kan belum ya. Tapi itu nggak jangan ditulis ya, karena nanti kena kalian nanti, karena hal itu masih abu-abu di apa namanya, di Indonesia. Paling yang bisa ditulis adalah kuatkan kesabaran pemilik untuk terus melakukan treatment, pasti ada hasil gitu. Kayak tadi anjing tadi yang parah banget itu, berapa banyak uang yang dikeluarkan, tapi hasilnya menunjukkan setelah 7 bulan kalau nggak salah, dia bisa menunjukkan efektivitas bisa ditinggal setahun, 30 menit doang, tahun dengan berbagai gonta-ganti trainer. Itu pemiliknya banyak uang. Sabar, coba Indonesia. Kira-kira di manakah anjing itu akan berada yuk? Orang di Jakarta aja Siberian Husky banyak terlantar. Kenapa? Karena emang nggak cocok dipelihara orang-orang Jakarta yang sibuk. Itu baru karena hibernasi suka gerak ya. Gimana kalau anjingnya kena sakit mental kayak gini? Bayang nggak sih? Ini tuh. Baik, dokter. Terima kasih sebelumnya atas ilmunya mengenai penyakit separation anxiety yang pastinya sangat informatif, menarik, dan pastinya juga memberikan kita semua pengetahuan baru tentang separation anxiety ini pada hewan, terutamanya pada anjing dan kucing. Mungkin dari dokter sendiri ada closing statement atau kata-kata akhir nih terkait dengan separation anxiety ini. Ya, mungkin kata closing statement-nya, separation anxiety ini kan memang tidak ada pemilik yang menginginkan anjingnya terkena penyakit mental ya, separation anxiety. Separation anxiety kan bentuk dari sangat dekatnya antara anjing dengan pemilik. Kedekatan emosionalnya tinggi karena dia sangat merasa sayang, menganggap kaulah satu-satunya hidupku, kan begitu. Cinta banget dia tuh. Nah, seyogyanya pemilik juga menghargai cinta itu dengan memberikan apa ya, maksudnya jangan lebih aware gitu ketika anjingnya ini terkena seperti itu. Syukur-syukur ketika kita punya anjing sebelum kejadian seperti ini bisa dilatih kemandirian sejak dini. Tapi ketika sudah diagnosa, oh ini nggak bisa lepas karena tergantung dari saya, sabar gitu, sabar dalam treatmentnya, sabar dalam apa namanya membersamainya, karena inilah karena dia nganggap diri pemilik itu satu-satunya hidupnya gitu, karena tanpamu aku tak bisa hidup istilahnya gitu, ya kita juga harus membalas dong cintanya dengan
semaksimal mungkin dengan membawa ke trainer, kalau secara bertahap, dan harus sabar dengan segala prosesnya, karena memang kunci dari pengobatan separation anxiety ini adalah sabar, karena dia membutuhkan waktu yang sangat panjang, secara bertahap, dan sangat perlahan-lahan, mulai dari tinggal 1 menit, lalu lanjut nanti udah bisa dia santai dengan 1 menit, lalu kita akan beranjak ke 2 menit pertama, berikutnya, dan berikutnya begitu. Begitu. Jadi sebagai pemilik yang bertanggung jawablah kepada hewan kita yang kita pelihara saat senang maupun sedih, saat dia sehat secara mental dan tidak sehat secara mental gitu. Begitu. Biarpun kesehatan mental hewan masih tabu ya di Indonesia ini, sedangkan kesehatan mental manusia aja baru kita bicarakan banyak adalah pasca COVID era ya, COVID era. Begitu, begitu Mbak. Ya, pembinanya sekarang siapa ya, Suara Satwa? Dulu kan Pak Joko. Oh, oh, dokter UNER apa dokter? Baik, eh, sebelumnya untuk dokumentasi akan saya mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin ada gaya lain? Gaya bebas. Mana ya, Ci? Begini begini gayanya. Salam Petro. Oh ya, Fat. 1, 2, baik. 1, 2, 3. Petro. Baik, terima kasih Sudah. adik-adik semua, teman-teman semua untuk kesempatannya hari ini. Saya senang banget. Nanti kalau kita ada kesempatan saya kembali, kantor kan memang ada kerjasama ya dengan kampus, kalau nggak salah tahun lalu. Nanti kita di Desember juga ada conference lagi, conference Animal Welfare Internasional di Jakarta. Nanti sayangnya tahun ini kita nggak ada Zoom. Mungkin teman-teman yang pas liburan atau apa ke Jakarta, nanti saya bisa kasih slot tiket gratis ke sana gitu. Cuman syaratnya harus datang ke Jakarta. Kalau tahun lalu kita buka Zoom, teman-teman Suara Satu kalau saya tahun lalu banyak yang ikut. Nah, tahun ini kita nggak buka online karena memang targetnya adalah offline 2 hari di daerah di Jakarta Selatan ya. Kalau kalian tahu gedung 165, nah nanti kita tempatin di situ. Tahu bisa nyari sumber-sumber artikel lainnya ada di Animal Welfare ID ya.
kasih. Terima kasih, Dok. Ajay. Rekamannya udah bagus belum? Oke. Terima kasih, Kamu teman-teman. beneran screen? Oh, kedengeran kan suaranya tetap? Oke. Ada Rahma anjir.